Get strong. Selamat datang di pembelajaran daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Porong, kelas 7 semester 1. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bagian pertama, bersama saya, Guru PPKN kalian, Bu Revina Citra. Proses pembentukan BPUPKI. Tahukah kalian tentang pembentukan BPUPKI? BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Susunan pengurus BPUPKI. Ketua, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil Ketua, Ichi Bangase Yosio dan RP Suroso. Anggota berjumlah 67 orang. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang resmi 2 kali, yaitu masa sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Proses perumusan dasar negara. Sidang resmi pertama BPUPKI. BPUPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas tentang perumusan dasar negara. Pada sidang yang pertama tersebut, ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara secara tertulis sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang tanggal 31 Mei 1945. Supomo mengemukakan pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka.
Pemikirannya terdiri atas 5 asas berikut ini. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sidang tidak resmi. Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila. Masa persidangan pertama PPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses, istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai Ketua, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja dengan cerdas, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun isi dari Piagam Jakarta yaitu, coba kalian perhatikan gambar di samping yang merupakan isi dari Piagam Jakarta. Sidang resmi kedua BPUPKI. Sidang kedua 10–16 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Hussein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar dalam tanda kurung batang tubuh. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945, diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945, dilaporkan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI.